Mudah-mudahan setiap hari ya Beb ya, mudah-mudahan setiap hari ya. Pak CT, mudah-mudahan setiap hari, amin ya Allah. Berapapun harus bersyukur, yang penting kita bisa kasih yang terbaik. Dan alhamdulillah Beb, ini program favorit ibu-ibu. Pastinya dong, ibu-ibu suka dengan gosip-gosip. Kita mesti cari mangsa sekarang. Info-info terkini. Iya. Beb, ini lagi sangat ramai banget dan mengagetkan kejadian. Yaitu ya hubungan Rizky Bilar dengan Lesti. Iya, itu musibah ya. Kita kan juga pernah berumah tangga juga. Jadi akan kita bahas berita-berita yang lagi viral sepekan ini ya bersama CLBK Lovers semua ya nggak Yang Beb? Yang Beb, tadi di sini. Aduh, CLBK Lovers, mana Yang Beb DP? Lah, Ayang Beb. Buka, Kok bisa di situ nih, gimana bukanya lagi nih? dibuka. Halo. Buka. Oh, gini. Hah? Ayang Beb, lah ini gimana sih? Gimana sih? Lah, tadi aku di situ, kamu di sini, kenapa bisa ketukar? Ya udah keluar dong. Tapi ya pemirsa, Gimana? ini memang seperti kejadian apa ya? Kejadian yang terjadi di rumah tangga Dede dan juga Rizky Bilar. Kenapa? Tapi jangan. Mudah-mudahan ini kejadiannya cukup aqua aja. Kita tidak akan pernah bersatu, kita tidak akan pernah bersambung. Tapi bersambungnya lewat pekerjaan aja. Kenapa? Keluarnya gimana? Ayang Beb, lah udah ngilang aja dia. Mana sih? Lah. Sini. Aduh aku kangen, jangan jauh-jauh dong. Ya udah sini cepetan. Ini gimana bukanya sih? Nah ini dia nih yang bener nih. Nah. Oke, ayo jangan kemana-mana tetap di CLBK. Kangen dong. CLBK Lovers, kita sudah menemukan mangsa kita. Yuk. Teret, 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 teret. Mas Denny Halo, Darko. Mas Denny Darko. Mas Denny Darko, ini kan dari kemarin banyak banget cerita-cerita viral tentang sahabat kita yang kebetulan dapat musibah, dapat cobaan dari Tuhan. Kemarin aku sempat lihat juga, itu kan viral banget dulu Mas Denny sama Mbak Yu. Almarhumah ya? Almarhumah. Pada waktu itu memprediksi tentang hubungan, aku tidak meramalkan ya, tapi memprediksi tentang hubungan mereka berdua, yaitu Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Itu ternyata kejadian tuh Mas. Jadi saya nanya ke Mbak Yu bakal menikah atau enggak? Karena kalau dari kartu saya mereka bakal menikah. Mbak Yu bilang, kalaupun menikah ini nggak akan lama. Ini akan sebentar, dia bilang seperti itu. Nah terus saya tanya lagi, sebentar itu maksudnya gimana? Ya akan cerai. Saya tanya, karena apa? Karena pihak ketiga. Terus saya tanya lagi, dari pihak yang mana? Kan suami dan istri, yang laki-laki. Dia bilang seperti itu. Secara kebetulan ini apa yang disampaikan waktu itu sama Bang Denny dan almarhumah Mbak Yu itu kejadian. Betul. Gak akan lama dan juga bercerai. Betul. Tapi kan bercerainya kan ini kita belum tahu nih ke depannya ya. Betul. Seharusnya apapun jika itu buruk, itu bisa dihindari, sangat bisa dihindari. Karena kita sudah tahu kan. Ya bahwa nanti bakalan ada pihak ketiga, berarti harus berhati-hati dan waspada gitu Ya, Mas, seperti itu. Ini guys, ini ya CLBK Lovers, ada teh. Tehnya ini nggak disaring daunnya. Ini diteruskan, dikasih oleh salah satu guru saya. Oh, maaf, Jadi maaf. ada namanya Aditya. Seperti yang dilihat oleh pemirsa di rumah juga, cangkirnya ini ada beberapa tanda yang nanti jika tehnya atau ampas tehnya itu nempel di mana, itu akan menunjukkan bahwa tanda itu harus dibaca. Kurangi dulu, tapi sambil kita seperti ini. Dan kita akan buang ini ke sini. Ya dan denger-denger juga ini karena komen-komen netizen terus kejadian yang dialami Rizky Bilar, akhirnya dia katanya diduga mengalami gangguan psikis. Ya berarti nggak kuat mental kan? Makanya ini kita pengen tanya ke depannya gimana prediksi dari Bang Denny Darko ini. Kita mengurangi dulu sambil kita buang seperti ini. Oh, tehnya yang diambil ya? Ya. Ini tadi namanya apa ini? Apa teh Bang Denny? Taseografi. Taseografi menggunakan teh. Jadi kita lihat ini lebih kemana karena tadi kan diputarnya kan kita secara acak begitu kan ya. Iya. Nah,
kalau kita ke sini Habis berarti diputar-putar Iya. daunnya arahnya ternyata ke sini ya, betul, Mas. arahnya ke sini berarti kalau kita lihat ini sambil yang di rumah juga bisa lihat. Ini ada tanda ladam kuda, betul ya? Iya. Oh, tapak kuda ya? Ya, tapak kuda, ladamnya sepatu kuda. Oke. Terus kemudian ada tanda Itu apa, Mas? Wajik? ini seperti wajik, ya, ini hati. Hati. Nah, ini juga gambar, ini sebenarnya gambar kepala kucing seperti itu. Ini akan berpotensi juga untuk hilang sama sekali. Bahkan mungkin keberuntungannya hilang, berganti dengan sesuatu yang mungkin akan lebih. Kalau ini agak nyebrang ke sini, artinya ini kan ada dahan yang ada ularnya, betul Iya, kan? betul. Nah, yang dia takut ini bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk ya tadi itu. Mereka berdua sepaket itu kan sudah menandatangani kontrak yang pasti banyak sekali. Oh, Ya kan? berarti Di hari hubungan pekerjaan gitu. Betul, di hari di saat Lesti melaporkan, itu saja malamnya mereka seharusnya datang ke sebuah perhelatan acara besar di salah satu stasiun TV Iya. swasta. Karena ada kejadian itu, mereka nggak bisa seperti itu. datang. Dan ya, akhirnya kan ini jadi sesuatu hal yang dia kalau sekali itu nggak datang, yang lain nggak datang kan pasti akan dipertanyakan. Jadi gimana nih, masih lanjut atau enggak dan sebagainya. Jadi tekanannya ini bukan, kalau saya kira bukan ke lebih dari netizen saja, tapi dari orang-orang yang sudah kadung bekerja sama, membuat usaha dan sebagainya. Terus saat ini selama 1 minggu usahanya pasti akan mandek kan. Betul, dan mungkin banyak juga kontrak-kontrak yang di-cancel ya, Mas ya. Nah, itu tadi. Dan itu termasuk yang membuat psikisnya itu jadi Jadi dia kepikiran gitu ya. Kepikir karena kan tanggung jawabnya ganggu dia. ya. Lah mengenai love dan wajib itu, Mas. Iya. Nah, Love dan Waji sebenarnya masih ada cinta. Oh, nih para netizen. Jadi Iya. Rizky Bilar tuh cinta sama si Lesti. Betul, betul. Jadi Ya. kalau seandainya sekarang ini bulian itu banyak sekali, saya katakan bahwa itu saya prediksi tidak benar. Ini mereka berdua masih saling dan sangat mencintai. Karena sempat satu sama pengacaranya Rizky Bilar kan bilang mereka masih romantis-romantisan kok, mesra-mesraan kok Ya, berdua gitu. kesannya kan sekarang Memang ini yang nggak ditimbulkan kan bahwa Rizky Bilar selama ini hanya berpura-pura, diduga Iya. berpura-pura, Iya. diduga itu tidak benar. Mereka benar-benar saling mencintai. Bahkan- Apalagi ada anak ya Mas Denny ya. Ya, ada juga sampai yang sejahat, jangan-jangan mereka ini kawin kontrak, saya katakan itu tidak. Tapi kan kembali, ini walaupun hasil visum keluar, penyidikan sedang akan dilakukan, kita semua masih dalam kajiannya ini menduga. Jadi kita menunggu ya. Tapi kalau udah dicabut Tidak laporannya kan nggak masuk penjara toh, Mas. Iya makanya, nanti kalau saya kira, Tapi kalau Mas prediksi ini pasti akan mencabut laporan. saya melihat begitu. Saya Oke. melihat begitu. Pemirsa CLBK Lovers, tadi Mas Denny Darko bilang bahwa Mas Denny memprediksi bahwa Lesti si akan cabut Lesti laporan. dan keluarganya akan mencabut laporan. Iya. Nah, itu benar atau tidak Ya, kita kita nanti tunggu akan aja ya. buktikan Iya. seperti apa ya. Happy weekend CLBK Lovers. Minggu ini masih hot nih kasus dugaan KDRT pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Nah, saat ini kasus telah bergulir dan memasuki babak baru nih. Rizky Bilar telah dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai keterangan, namun mangkir dengan alasan gangguan psikologis di CLBK Lovers. Sementara pihak keluarga dari Lesti terdengar kabar menginginkan perceraian. Rizky Bilar sendiri dikabarkan mengalami pemutusan kontrak hubungan kerja dan Lesti kembali ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Wah, semoga kasus ini segera berakhir untuk kedua belah pihak ya CLBK Lovers. Sebenarnya itu dia menepis ketika dia ke kamar mandi, mau ke kamar mandi, Lesti ngejar, narik, ditepis gini, itu dia kejatuh. Dan lapor Lesti juga bukan dibanting, tapi kebanting. Seperti apa sih kelanjutan kasus dugaan KDRT Lesti dan Bilar? Saksikan hanya di CLBK. Kangen dong! Nah, itu Mas, mau aku simulasiin nggak gini? Kamu ke toilet ceritanya jalan ke toilet, jalan ya. Mas! Oh, Mas! ada apa ini? Oh, itu kebanting. Nah, Iya, jadi saya Kalau dibanting gini. Kamu kebanting dulu. Wah, aku toilet ya. ayo. Itu udah ada orang baru ke toilet. jangan Nah, ditiru ya, kebanting itu. jangan ditiru ya. Ya, maksudnya kata kebanting sama dibanting. Kalau dibanting kan dengan sengaja, kebanting Iya. itu nggak sengaja. Iya. Nah, ini pengacaranya Rizky Bilar bilang ini kebanting. bukan dibanting. Ya, Oke. Jadi nggak sengaja. Gimana, Mas Benny? Ada dua hal. Yang pertama, saya juga pernah membahas di konten saya itu, ini tuh sengaja atau tidak sih? Saya sempat melihat bahwa dan menduga dari satu pola yang pernah ada,
Ini kayaknya sesuatu yang tidak sengaja, pertengkaran, terus kemudian terjadi satu, ya tadi itu, ditahan atau apa, terus akhirnya terjatuh. Terdorong, itu ada. Betul. Tapi yang kedua, apakah kejadiannya cuma itu saja? Kan pasti sudah berkali-kali ya Mas, nggak mungkin. Bukan, yang di saat itu saja itu. Apakah kejadiannya cuma itu? Misalkan nih contoh. Aldi dan Dewi misalkan dulu waktu suami istri tiba-tiba marah, nah terus kemudian dorong-dorongan, ada misalkan adegan Dewi menampar Mas Aldi seperti itu, terus kemudian didorong lagi dan sebagainya. Ini kan ada runtutan kejadian dan perbuatan. Sebab akibat. Ya, dan yang ditanyakan ini cuman di katanya membanting. Nah bisa saja memang betul saat itu bisa jadi itu terbanting karena kan kalau kontennya itu tadi utuh, adegannya itu yang diceritakan itu diduga Lesti itu memegang kalungnya Rizky Bilar, terus kemudian Sama Bilar yang mau masuk kamar mandi ditepis, dianya terjatuh. Tapi apakah kejadiannya cuma itu saja? Ya. Nah sedangkan dalam kasus pidana itu yang dibahas ya cuma yang dituduhkan. Anda kemarin membanting, tidak, itu terbanting. Nah, apakah cuma itu? Kan bisa saja sebelum dan setelahnya bisa jadi ada runtutan tindakan yang lain juga. Apalagi kan ada hasil face visum itu ya Mas ya. Iya. Mengenai kekerasan, ini ada kekerasan yang terjadi atau bentuk-bentuk anarkis yang terjadi sampai menelan korban yang sangat banyak, ratusan ribu orang. Ini pasti membuat kita menangis juga. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lihat mengenai sepak bola. Tetap di CLBK, kangen dong. CLBK, kangen dong. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa saat ini seluruh dunia mengalami duka, terutama pencinta sepak bola. Sebelum tragedi terjadi di Kanjuruhan ya, Kota Malang. Iya, betul. Sebelumnya kita mengucapkan keluarga besar dari CLBK mengucapkan turut berbela-sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga korban husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Kita juga akan melihat tayangan dari sahabat kita yang kebetulan ada di Malang. Ya, Dwi Andika ya. Dwi Andika, kita lihat seperti apa di sana. Ini nih tayangannya. CBK Lover, saat ini saya berada di Kota Malang dan seperti yang kita ketahui bersama di awal Oktober kemarin kita mendapatkan berita duka yang sangat mendalam sekali karena Malang sedang berduka, dunia olahraga khususnya sepak bola juga sedang berduka. 131 kurang lebih korban tewas dan juga 300 orang luka-luka. Dan diantaranya 35 pelajar siswa-siswi. Dan yang pasti dengan adanya kejadian seperti ini kita berharap tidak akan terjadi lagi karena bagaimanapun juga mengingat adanya tragedi Kanjuruhan ini adalah merupakan tragedi terbesar kedua di dunia. Ya pemirsa CLBK Lovers dan juga Aldi DP, saat ini saya juga masih di Kota Malang dan tepat kedatangan saya pada hari ini adalah hari pasca setelah adanya tragedi Kanjuruhan dan ini adalah tepat di hari ke-7 kita melihat sudah terpampang tenda yang memang sebelumnya juga ada pengajian di sini dan juga ada bunga turut duka cita atas meninggalnya Citra Ayu Amelia. Citra Ayu Amelia adalah siswi dari SMKN 7 Malang yang pasti menjadi korban pada tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober kemarin. Dan ini bunga didapatkan dari keluarga besar SMK Negeri 7 Malang. Dan sekarang ini adalah penelusuran saya untuk langsung masuk ke dalam kediamannya, rumah dari Citra sendiri ya. Kita akan bertemu sama keluarga Citra.
Citra. Mungkin kita pengen mengenal sosok Citra terlebih dahulu ya. Apalagi Citra ini kan adalah seorang gadis yang masih sangat belia sekali, umur masih 15 tahun ya Bu ya. Masih menjadi siswi SMKN, dan saya lihat juga ini ada fotonya Citra di sini nih. Dan Citra ini mengenakan baju sepak bola. Futsal ya. Emang sesuka itu Citra sama yang namanya sepak bola atau futsal? Pecinta bola. Oke, dari kapan Citra suka sama bola? Mulai SMP. Oh, dari SMP sudah ikut bola ya. Masih ingat mungkin kata-kata terakhir yang Citra sempat omongin? Terakhir itu sempat kontakan setengah 8 gitu. Setengah 8 malam itu di Kanjuruhan. Saya tanyain, kamu nonton di tribun berapa? Di tribun 12, bawah tribun berdiri. Nah, mau saya bales, udah saya ketik, kamu naik ke atas ke tribun 13 saja sama kakak aman. Nah, gitu, udah centang satu lost kontak udah. Mohon maaf ke ibu, bapak-bapak, ketika di hari itu Citra memang sengaja pengen ikut atau pengen nonton pertandingan sepak bola karena ajakan dari teman-teman atau memang kemauannya sendiri? Pulang 1 minggu itu minta izin jauh-jauh hari. Nggak aku izinin, saya suruh izin kakaknya, katanya takut, sama kakaknya nggak dibelikan sama kakaknya tiket. Terus ya udah tak kasih. Udah Bu, 1 kali ini aja, mungkin ini yang terakhir Bu, kata. Apakah udah ada firasat? Nggak ada sama sekali. Kan saya waktu posisi itu ada di luar kota, yaitu Bali. Saya kerja di sana kan. Tahu-tahu ada kabar jam 6 pagi itu saya mau berangkat kerja. Terus ibunya telepon suruh cepat-cepat pulang, anaknya udah nggak ada. Bagaimana suasananya pada malam hari itu? Pada menit 80 itu saya udah kayak hati saya itu firasatnya gak enak. Kan di tribunnya Citra itu kan banyak kerusuhan terus. Saya kepikiran Citra terus. Ya. Terus menit 88 atau 90 gitu. Kayak ada firasat di hati saya, kayak ada yang bilang keluar duluan, mau ada ricu besar ini. Setelah keluar duluan gitu. Terus sebelum habis pertandingan itu saya keluar duluan. Sebab ada kericuhan? Iya. Pada saat itu kepikiran apa mau ngejemput Citra dulu? Iya. Kayak di luar cari Citra, nggak ketemu kan. Di telepon itu berdering, tapi nggak ada yang angkat gitu. Citra sudah tidak bernyawa lagi. Apakah sempat melihat jasadnya? Sempat nyari sendiri kan itu. Nyari sendiri dari di rumah sakit itu ratusan korban, ratusan mayat itu. Saya buka satu persatu. Mukanya itu kan ini sempat hitam, kayak gosong gitu. Terus ya mungkin keinjak-injak orang. Sini punggungnya sini banyak ngecap kaki sama sepatu itu banyak di sini. Misalnya apa Mas? Nggak bisa melihat wajah jenazahnya terakhir, nggak bisa memandikan jenazahnya itu aja. Belum kejadian pada hari tanggal 1 Oktober ini, Citra itu meminta untuk dipotong rambutnya, dicukur rambutnya ya. Itu alasannya karena apa Bu? Tahu cuma gini aja Bu, kalau aku potong rambut gimana ya, nggak apa-apa maunya gimana. Terus dipotong, ya udah Bu, aku tampil cantik ya kayak gini. Habis potong terus mandi keramas, terus sama aku, Bu loh aku udah cantik ya Bu ya, ya bidadari cantik ya Bu ya. Tapi kan nggak tahu kalau memang benar-benar sangat dipersiapkan sekali untuk acara pertandingan ini. Iya, udah disiapin. Aku udah tahu. Semua baju itu pagi sudah siap. Di tempat tidur udah siap semua. Bapak, Ibu,
bisa menyembuhkan luka yang begitu besar, tetapi siapa tahu ini bisa membantu sedikit karena kita juga mendapatkan donasi tentunya untuk keluarga Citra. Dan donasi ini dari sahabat baik melalui Berbuat Baik ID, dan melalui Berbuat Baik ID ini 100% tersalurkan, berarti memang kita harus benar-benar kasih, dan siapa tahu aja ini bisa dipergunakan dengan baik ya. Mohon diterima Bapak Ibu. Punten. Terima kasih sekali kepada tim CLBK yang telah sudilah kiranya mampir ke kediaman almarhumah Citra dan memberikan donasi, dan mudah-mudahan ini amanah dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan salam kepada semua rekan-rekan yang telah memberikan donasi ini kepada anak kami. Dan semua terima kasih kepada Mas Dwi Andika dan tim-tim yang lain ya. Sama-sama. Dan minta doanya aja, mudah-mudahan Citra husnul khotimah. Oke, baiklah. Pemirsa, kita kembali lagi ke Aldi dan DP yang ada di Jakarta, dan tentunya saya Dwi Andika langsung dari Malang dan langsung di kediaman rumah almarhum Citra dan juga bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Bang Lidarko ya. Sedih sekali ya. Yang pertama adalah sesuatu yang menyedihkan terjadi di saat yang kita tidak benar-benar sangka-sangka, itu pasti sampai sekarang meninggalkan trauma. Mau yang ditahani 100-200 ribu orang sekalipun, saya prediksikan kerusuhan ini akan terulang kembali dan memakan korban dengan versi yang berbeda. Kalau kita sebagai bangsa masih tetap, yaitu tadi, tidak melakukan atau menuruti peraturan sesuai dengan yang ada. Betul. Mas, ini kan ada juga yang selamat. Iya. Teman kita juga Dwi Andika. Korban yang selamat ya. Meliput di sana ya. Dwi Andika lagi meliput di sana. Iya. Seperti apa tayangannya kita lihat ya, Mas. Ibu, kebetulan sekali Ibu. Terima kasih sudah mau berkunjung ke sini, Mas. Sama-sama, terima kasih sudah memperbolehkan kami semua dari CLBK Lovers untuk datang ke sini. Ibu Wida ya, Bu ya? Iya, Ibu betul. Wida, tadi juga saya sudah sampaikan kepada CLBK Lovers kalau sangat disayangkan sekali adanya korban. Dan betul, Mas ini Andika. salah satunya adalah siswa-siswi dari kami, ya. SMKN Negeri 7 Malang ya. Dan ini Mas ada 2 orang yang Dua orang, meninggal, Mas ya? Andika, betul sekali. Oke. Dan selain 2 orang ini juga ada yang terluka juga. Ada yang terluka, yang alhamdulillah mereka masih bisa menyelamatkan diri, Mas Andika. Mungkin bisa saya ajak Mas Andika ketemu ya sama anak-anak kami, masih Mereka ada. sudah kembali lagi Ada, untuk mengikuti sudah kegiatan belajar, bisa, alhamdulillah sudah kembali ke sekolah, bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga turut berduka atas kehilangan sahabat kalian Abdan. Saya yakin pasti Abdan juga di sini sudah berjuang menyelamatkan dirinya, tetapi sayang ternyata tidak terselamatkan. Dan pada kejadian di detik itu, apakah kalian bersama Abdan atau memang sudah terpencar? Sudah terpencar. Sudah terpencar. Iya. Ada mungkin yang bersama Abdan nggak ada juga? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Tapi kalian bersama ini itu pas lagi pertandingan masih bersama kan ya? Masih bersama. Oke. Apa yang menyebabkan akhirnya kalian tuh terpencar? Karena gas air mata. Oke. Gas air mata ya. Sampai pedihkah mata Iya, itu atau terus nggak bisa napas? nggak bisa nafas? Ya. Oh, jadi oleh karena itu akhirnya kalian benar-benar pengen menyelamatkan Keluar, diri. ya.
Oke, dan tapi kalian masih bisa melihat satu sama lainnya atau memang udah berembun aja gitu, udah terlalu banyak asap? Udah banyak asap ya. Udah banyak asap Iya. ya? Boleh diceritain kejadiannya pas di tepat di kepanikan itu terjadi, apa sih yang kalian masih bayangkan sampai sekarang? Udah bener-bener nggak temen sih Mas waktu itu. Udah bener-bener pengen nyelamatin diri sendiri. Ya. Itu berapa lama tuh ada di stadion itu untuk kalian bisa keluar dari stadion? 10-15 menit ya Mas? 15 menit. 10-15 menit. 10-15 menit hanya berlari mencari jalan keluar. Iya. Oke. Dan maaf nih Andika, kayaknya saya lihat juga kondisi Andika lagi kurang baik ya. Maksudnya ini kakinya ini karena kejadian waktu pas tanggal 1 Oktober itu. Oke. Itu boleh dikasih lihat mungkin? Sekarang udah agak ini ya, dia udah kering sih. Oke, berarti ini luka cukup ya, udah bukan cukup tapi sangat parah sekali. Ini boleh diceritain kenapa bisa akhirnya kejadian seperti ini? Nyangkut Mas di pagar itu. Nyangkut di pagar. Berarti kamu mencoba untuk melarikan diri lewat pagar. Oke. Cuma nyangkut kakinya. Oke. Dan itu gimana, kamu udah dapat perawatan? Enggak Mas. Enggak sempat langsung, kan cuman bingung nyari temen aja itu. Oke. Udah nggak kerasa pada saat nggak itu? Nggak kerasa. Udah nggak kerasa ya, oke. Ya semoga abdannya mati dengan keadaan husnul khotimah. Semoga ibadahnya di dunia ini diterima. Amin. Mungkin ini ada sedikit uang untuk teman-teman buat sahabatnya, kalau ya siapa tahu bisa meringankan beban dan juga luka yang ada. Ya, saya mohon diterima tentunya buat kalian. Dan yang pasti dana ini pun atau donasi ini pun dari sahabat baik yang ini melalui berbuatbaik.id. Jadi melalui berbuatbaik.id ini 100% tersalurkan. Oke, dan pastinya pemirsa, saya Dwi Andika melaporkan langsung dari Malang, dan sekarang kita kembali lagi ke Aldi dan juga DP. Mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi kemampuan dalam menghadapi cobaan yang Tuhan kasih, ya kan? Dan juga ini juga alat introspeksi buat kita semuanya untuk lebih sportif kalau misalkan ada pertandingan. Dan terima kasih Mas Denny. Terima kasih. Tetap setia bersama CLBK. Kangen dong. CLBK Lovers, balik lagi nih di CLBK Kangen Dong. Tapi sekarang kok aku sendirian ya? Mana nih Ayang Beb DP? Tiba-tiba menghilang, aku jadi kangen. Di mana Ayang Beb DP? Ayang Beb DP, I miss you. Pak, lihat Ayang Beb DP nggak? Lihat Ayang Beb DP nggak? Kagak. Kalau kagak tahu ngapain berhenti, Pak? Harusnya ngelanjut aja tadi. Mobilnya nih. Ayang Beb DP. Mau apa, Mas? Gak bisa, ini lagi syuting. Mau apa? Mau fitness. Ini privasi, gak bisa gitu. Dia lagi rekaman kan? Lagi bikin video klip kan? Makanya gak bisa. Kok nggak bisa? Mas, saya bawa gampang nih, Mas. Takutnya kelaparan, Mas. Mas, tuh, ada dangdutan tuh. Dendonin, alias dandan. Dari wanginya udah kecium, wangi stroberi. Ayang Beb DP lagi dandan, jangan berisik. CLBK Lovers, Ayang Beb DP lagi mau syuting video klip nih. Lagu terbarunya nih. Wow, pasti keren banget nih. Mending kita intip aja yuk keseruan dibalik syuting video klip Ayang Beb Dewi Persik. Ya kamu ngapain sih datang ke sini? Aku tanya, kamu jangan ganggu pekerjaan aku ya. Kan ibaratnya kan film kamu meledak. Doain nih video klip aku, lagu ini meledak juga. Ayang Beb, ini lagu kamu ini insya Allah aku doain viral dan sukses laris manis di Indonesia maupun di Rusia. Aku baru lihat
Kamu ikut-ikutan awe ya pakai beginian. Enggak ya Beb. Dulu inget gak waktu itu istri kamu bilang, kenapa nggak pernah dipakai cincin pernikahan? Itu loh kayak si Budianto pakai cincinnya, kesannya kamu pakai sekarang cincinnya. Jadi Tulisannya apa? Sasa Billy kan? kok Dewi Persik sih? Bukan, itu tulisannya Budianto. Dewi Persik. Ih. Abis ini kita ngobrol di depan ya. Ayang Beb lanjut dandan ya. Ya aku udah kelar kok ini dandannya ntar Oke, ya. siap. CLBK Lovers, Ayang Beb DP lagi dandan buat video klip lagu terbarunya yang keren banget, yang viral go internasional. Tapi gue tenang, kita mau siap-siap dulu buat ngambil makanan ya. Jangan kemana-mana, tetap di CLBK. Kangen dong. Kamu itu selalu cantik berseri setiap hari. Iya dong, kan buat teman-teman CLBK bayangin Senin sampai Minggu. Yes. Kita ketemunya cuma Sabtu dan Minggu. Jadi setiap kali ketemu harus cantik dong. Dan Ayang Beb DP, Ya. aku udah siapin makanan plus gerobak-gerobaknya sama abang-abangnya aku bawa. Ya. Berarti CLBK yang, Lovers. ya udah deh. Ya ampun, aku dikasih bakmi guys. Ya Allah sama ini serombong-rombongnya. Mantan istri Yaudah deh, Mas nggak apa-apa. Ijong. Iya, Kak Dena. Iya Kak Dena. Wah, Iya. Katanya suaminya Tadi lupa bilang. Kita langsung sapa aja ya. kok dia sendirian di sini ya? Dia sendiri kan udah janda ya. Halo Kak. Ya ampun. Ya ampun, ini kok. Iya aku Dewi Aduh, Persik. Udah aku mau tahu, bilang pasti kita ketemu. Pak Sutri enggak ya? Enggak. Kakak lagi ngapain sih di sini? Aku lagi santai, terus kelaparan banget gitu. Ya akhirnya ada tukang mie ayam ya aku berhenti lah. Kakak rumahnya di sini deket-deket sini kok bisa? Enggak, tadi ada kerjaan terus akhirnya ya udah lihat mie ayam ini. Oh gitu. Gitu. Ini mie ayam pasti enak banget. ya, Legend teman-teman ini bikin. si bapak nih. Sendirian aja bisa sama anak-anak? Iya, anak-anak lagi sama papanya gitu. Oh lagi sama papanya. Bagi-bagi hari. Berarti sudah damai dong sama Kak Iya, Ijong. karena kita harus berdamai untuk demi anak-anak aja. Oh bener-bener Berbagi banget. waktu. Dari Senin sampai Minggu buat kakak berapa hari, buat Kak Ijong berapa hari? Selama 2 minggu biasanya sama aku, setelah 2 minggu papanya gitu. gitu, Per itu- 2 minggu lah. Nah kalau misalkan sama papanya kayak gitu, kakak nggak kangen? Kangen banget. Nah tapi aku jadi punya me time. Biasanya pergi sama keponakan, sama mama, sama temen gitu. Tapi komunikasi tetap jalan ya kak? Misalkan kayak telepon-teleponan? Enggak sih, aku nggak Oh, ganggu, enggak? nggak ganggu. Oh, maksudnya pada saat lagi sama papanya? Iya. Enggak. Cuman bahas anak aja. Iya. Kita mau nanya Kak Dena sendiri udah ada pasangan belum? Alhamdulillahnya belum gitu. Kalau mau perempuan dicariin beda boleh, ya, Kak. iya. Kalau aku ngeliat nih kakak bilang sudah ada pasangan yang seru, berarti kakak belum move on dong. Enggak, aku bukannya belum move on gini. Karena kan prosesnya aku sama dia nih masih kasasi. Jadi sebenarnya belum beres di pengadilan. Belum ketok palu, Kak? Belum ketok Apa palu. lagi sih kak yang diiniin kakak? Kayaknya mengenai uang tunjangan bulanan. Itu yang keberatan gitu loh. Uang tunjangan bulanan, mohon maaf, emang tunjangan bulanannya itu berapa kak per bulan dari mantan suami? Dari pengadilan kan 30 juta. 30 juta per bulan, per bulan. Untuk 3 anak? 3 anak. Berarti satu anaknya sebulan 10 juta? Iya. Tapi yang ditransfer? Yang dikasih 3 juta per anak. Oh, jadi 9 juta total. Sebulan 3 juta per anak kak? Itu yang kakak Ke rekening masing-masing ya, anak-anak punya rekening Oh punya rekening masing-masing, Ya. terus kalau buat mamahnya? Nggak ada dong, kan aku udah ini. Tapi kan namanya manusia ya kak, seperti A. Ijong kan kadang ada syuting, Iya. kayak Mas Aldi, kadang nggak ada syuting. Kan ibaratnya apa kakak nggak kasihan gitu, pasti kan seperti A. Ijong ingin memberikan sepenuhnya kebahagiaan buat anak, apalagi sudah rekening masing-masing kan? Iya, betul. Itu gimana menurut kakak? Ya kan yang bersangkutan sekarang lagi ada project sinetron, Oke, Street jadi pasti ada bener gak? pemasukan lah Harusnya gitu ya. ada gitu loh, harusnya bisa menyisihkan gitu Itu loh. buat anak-anak. Iyalah, pas itu paling 30 juta berapa episodenya dia sih gitu loh. Tapi kalau dalam hubungan rumah tangga kakak, perceraiannya ini berarti karena ada pihak ketiga ya kak? Iyalah pasti. Jadi makanya kemarin sempat keluar video yang kakak itu yang sempat ada bahasa-bahasa yang tidak mengenakan, kemudian ada saling itu kakak tendang, gitu kan? Ada gedor pintu. Iya, terus jadi dan karena yang pada lain-lain. saat aku sudah masukin gugatan, itu kan rumah dalam proses dijual. Jadi kita masih stay di sana. Masih satu rumah selama ya berapa bulan ya, kayaknya 8 sampai 9 bulan. Itu kayaknya aduh, udah kayak di neraka deh gitu loh. Jadi intinya dari dia tuh mencari-cari saya marah
Misalnya cari-cari aja, ntar kamera diambil, apalah diambil. Yang buat saya tuh mana kameranya gitu. Itu pada saat itu gitu. Akhirnya ntar dia bisa mau ngambil anakku yang kecil, ntar dia dobrak pintu kamar. Jadi kan ibaratnya memancing saya marah gitu loh. Kalau saya kan orangnya ya udah Ya kita apa adanya aja ya kalau Kak. misalkan suami kita nggak macam-macam. Iya, sementara kalau dia dikit-dikit divideoin, kirimlah ke keluarganya, kirimlah ntar diposting sama dia yang kayak gitu loh. Ya, Jadi cari-cari inilah bagaimana untuk memframing aku. Ya pokoknya yang penting kita doakan selalu berdamai ya Beb ya. Iya. Lesti sama Rizky Bilar juga selalu berdamai. Sambil kakak cobain, aku pengennya sih mau gerebek mobil Kadena. Kita pengen tahu CLBK Lovers, kita pengen tahu isi mobil Kadena apa aja. Apakah masih ada fotonya Kak Ijong? Kan kita atau kok mungkin ada yang lain. Sedang on gitu. Jadi tetap jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di CLBK Kangen Dong. Music in the air, making fire as I move my feet. CLBK Kangen Dong. Ini janji kita mau obrak-abrik atau menggerebek mobil Kadena. Betul. Aduh, deg-degan. Buka. Oke, mobilnya mewah banget Ayang Beb. Iya, kamu dulu pernah punya mobil kayak gini deh, Beb? Iya, yang kamu hancurin. Ayang Beb, aku gak berani. Kamu lihat aja. Kak. Ya, ada nyangka ya, Beb? Nggak nyangka ada jok, ada supir di dalam. CLBK Lovers pengen tahu isi dompetnya Kadena, tasnya apa. Ayang Beb, ini tempatnya sangat pas. Tuh! Sendal! Sepatu di tas loh. Ya sendal. Apa ini? Iya. Ya Allah. Apa itu Kak? Kak? Apa itu Kak? Ya ampun, ada apa ya? Foto Ayang Bebnya kali ya? Ini apa ya? Ini apa ini Ayang Beb? Oh, biasa woman ya? Iya. Oke, nggak ada papa ya guys di sini. Kosong guys. Kosong nih, buka nih kosong. Oke, lanjut ya. Tapi ini aku baru kali ini ngelihat sepatu di dalam tas lo ini. Oke, Ayang Beb. Ini Ayang Beb lagi. Ekonomis. Ayang Beb. Itu kacamata berenang. Ini kacamata. Ayang Beb. Kan mobil cewek. Iya, jangan Ayang Beb. Ini semua apa sih namanya? Privacy. Jeroan ya? Jeroan. Tapi yang tadi kamu unjukin tuh punya aku, nitip sama dia. Kita buka ya. CLBK Lovers, kita lihat isi bagasinya. Nggak ada apa-apa. Oh, apa ini? Kosong, Kak. Nggak ada apa-apa Ayang Beb. Beb, masuk kau di sini, Beb. Aku masuk ini Ayang Beb. Masuk di sini cepetan. Ayang Beb. Ayang Beb. Mana Ayang Beb? Ya. Masuk. Nggak muat Ayang Beb. Oke pemirsa CLBK, kayaknya biar tidak ada yang mengganggu kita, cukup kita berdua aja di sini ya Kak. Jangan kemana-mana, masih banyak cerita-cerita yang bikin kita kangen. Tetap di CLBK Kangen Dong.